Perlu difahami kunci komunikasi laki-laki dan perempuan itu berbeda. Bapak-bapak perhatikan bahwa ibu-ibu itu oleh Allah diberi amanah besar untuk mengajarkan kosakata kepada anak. Maka dalam ilmu linguistik dikenal laki-laki itu bicara sehari 5.000 sampai 7.000 kata. Wanita bicara itu rata-rata 24 sampai 48.000 kata per hari. Jadi kita bisa tahu di situ bahwa secara linguistik wanita itu lebih cerdas. Dalam bahasa sehari-hari, ibu-ibu itu lebih cerewet. Tapi cerewet yang solihah itu kan baik. Jadi bapak-bapak kalau bisa cari istri itu yang cerewet. Karena itu pangkal kecerdasan anak. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah itu mengajarkan kepada Adam nama-nama benda, kosakata, isim-isim, kesemuanya. Siapa yang diamanai itu sekarang? Untuk anak turun Adam? Ibunya. Jadi kalau ibunya pendiam, bahaya anaknya. Gak ngomong-ngomong nanti. Makanya ibunya itu memang harus cerewet. Nah, bedanya ini sifat komunikasi laki-laki perempuan lagi. Ibu-ibu kalau ada masalah, itu ngomong. Bapak-bapak kalau ada masalah, diem Pak. Beda kan? Laki-laki itu kalau ada masalah, menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Kalau ibu-ibu ada masalah, curhat. Didengarkan, dimengerti, difahami segala isi hati, merasa orang yang mendengarkannya berada di pihaknya, itu menenteramkan sekali. Seakan-akan 90% masalah selesai. Itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Gitu ya. Maka harus difahami kunci-kunci ini. Termasuk ibu-ibu itu karena cerdas komunikasi linguistiknya, mereka suka kalimat tidak langsung. Contoh, Mas, aku masih harus masak loh, anak-anak belum dijemput. Itu maksudnya apa Pak? Tolong jemputin anak-anak gitu kan. Tapi mohon maaf Bu, harap jangan kecewa, bapak-bapak kecerdasan linguistiknya kadang tidak bisa menangkap maksud aslinya. Sehingga jangan marah, jangan enak dan maju mundur kena tadi. Ketika jawabannya berbunyi, "Nggak apa-apa Bu, nanti paling pulang sendiri." Kadang-kadang gitu ya, nggak nyambung. Jangankan itu, saya itu awal pernikahan Bapak Ibu, itu mengalami tragedi kalimat tidak langsung. Naik motor berdua sama istri saya lewat sebuah rumah makan, istri saya tanya, "Yang lapar enggak?" Saya bilang enggak. Lewat rumah makan lain dia tanya, "Beneran belum lapar?" Saya bilang, "Alhamdulillah belum." Lakra dong gitu. Jadi saya tuh sampai rumah ketika dia masak mie instan dengan gemeteran karena habis beberapa acara gitu ya. Terus saya bilang di depan kompor yang menyala itu saya berlutut. "Kok kamu gak bilang kalau kamu yang lapar?" "Mbok ya tadi bilang Mas aku lapar, yuk kita makan dulu. Itu pun kalau aku gak lapar, tak lapar-laparin." Nah maka ibu-ibu ada kunci caranya untuk berkomunikasi dengan laki-laki. Satu, kalimatnya harus jelas, langsung. "Mas tolong bersihin ruang depan, mau ada arisan." Jelas ya? Jelas. Tolong bersihin ruang depan, mau ada arisan. Tapi laki-laki belum bisa menangkap maksudnya. Bersihkan itu maksudnya apa? Harus detail Bu. Singkirkan kursinya ke pinggir, disapu, digelari tiker Mas gitu. Itu baru clear. Jadi laki-laki itu detail. Wanita kadang-kadang mengira kalau sudah mengatakan sesuatu, ya maksudnya ngeresiki ruang depan untuk arisan, ya wis ngerti toh Mas gitu. Kok ya cuma disapu toh Mas utuh. Kadang-kadang harus didetailkan. Itu kuncinya komunikasi sama laki-laki. Yang selanjutnya kadang-kadang ibu-ibu protes, "Oh saya itu sudah kalimat langsung tapi tetap nggak jalan itu." Maksudnya gimana? Saya sudah bilang, "Mas tolong ruang depan disapu, mau ada tamu." "Ya." Sudah bilang ya Pak. Tapi 45 menit kemudian posisi masih sama. Tetap baca koran atau tetap pegang gadget itu. "Ibu, gimana Ustaz sudah? Kalimat langsung tetap nggak jalan." Oh, saya kasih tahu cara menaklukkan lelaki. Tidak ada lelaki yang tidak bisa dikendalikan dengan cara ini. Kalau mau nyuruh suami Bu, usahakan posisi sejajar atau lebih rendah sedikit. Kalau dia lagi duduk, jangan ngomong sama dia sambil berdiri. Duduk di sampingnya, pandang wajahnya, senyum.
Kemudian katakan, Mas, tolong ruang depan disapu ya, mau ada tamu. Kalau dia bilang, ya, jangan pergi dulu Bu. Tetap di situ, tatap wajahnya, senyum padanya. Nanti kalau dia pegang koran, ngeliatin kita begitu, pasti kemudian, iya gitu.